Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lela Nurlela dari PAI 6B Eksekutif yang akan membahas review artikel hasil penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu tugas mata kuliah statistik pendidikan. Adapun hasil review yang mencakup yang pertama, judul dan latar belakang masalah. Yang kedua, teori yang mendukung penelitian. Yang ketiga, metode penelitian yang digunakan. Yang keempat, hasil penelitian. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang terakhir, tanggapan mengenai hasil penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu judul yang akan direview yaitu hubungan antara kemandirian belajar dengan prestasi belajar PAI pada siswa kelas 3 SDN Panularan Surakarta. Yang selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dari kebodohan dan keterbelakangan. Guru dan siswa yang berperan dalam proses pembelajaran memiliki andil yang sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif pastinya. Apabila kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, maka akan terwujudnya tujuan dari pendidikan yang diharapkan. Tujuan pendidikan dapat berupa hasil prestasi belajar yang memuaskan. Prestasi belajar adalah tolak ukur dalam menentukan keberhasilan suatu pembelajaran. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Fatur Rahman Sulistiorini tahun 2012 halaman 117 bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang ditunjukkan siswa setelah melakukan proses belajar mengajar. Nah, apabila seorang siswa memiliki kemandirian belajar yang baik, maka mereka sudah memiliki jalan yang benar sebagai bentuk tanggung jawab seorang pelajar. Yang selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, kemandirian belajar. Kemandirian tidak hanya berlaku bagi anak tetapi juga pada semua tingkatan usia. Setiap manusia perlu mengembangkan kemandirian dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan tahapan perkembangannya. Secara alamiah, anak mempunyai dorongan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri. Menurut Haris Mujiman tahun 2011 halaman 4, kemandirian dalam belajar adalah motif atau niat untuk menguasai sesuatu kompetensi adalah kekuatan pendorong kegiatan belajar secara intensif, terarah, dan kreatif. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar adalah aktivitas kesadaran siswa untuk mau belajar tanpa paksaan dari lingkungan sekitar, dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban sebagai seorang pelajar dalam menghadapi kesulitan belajar. Adapun menurut Herman Holstein tahun 1994 halaman 26 menyatakan bahwa kemandirian selalu membantu proses belajar dengan mengaktifkan pengetahuan, pemantapan, dan pengamanan yang telah dipelajari, maupun memberikan motivasi sehubungan dengan kesediaan belajar. Pastinya dalam kemandirian belajar siswa sangat diperlukan. Mereka mempunyai tanggung jawab dan mendisiplinkan dirinya. Selain itu, dalam mengembangkan kemampuan belajar dan kemauan sendiri, sikap-sikap tersebut perlu dimiliki oleh siswa sebagai peserta didik karena hal tersebut merupakan ciri dari kedewasaan orang terpelajar. Yang selanjutnya yaitu ciri kemandirian belajar sebagaimana disampaikan oleh Bambang Warsita tahun 2011 halaman 148 adalah adanya inisiatif dan tanggung jawab dari peserta didik untuk proaktif mengelola proses kegiatan belajarnya. Sedangkan menurut Negoro tahun 2008 halaman 17 menyatakan bahwa ciri-ciri kemandirian belajar adalah memiliki kebebasan untuk berinisiatif, memiliki rasa percaya diri,
maupun mengambil keputusan, dapat bertanggung jawab dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tingkah laku. Dan juga akan mengalami perubahan tingkah laku. Dan anak memiliki peningkatan dalam berpikir. Belajar untuk bisa mandiri tanpa mengandalkan bantuan orang lain ataupun menggantung kepada guru atau orang tua. Yang selanjutnya yaitu urgensi kemandirian belajar. Menurut Martinus Yamin tahun 2008 halaman 128 mengungkapkan tentang pentingnya kemandirian bahwa kemandirian belajar yang diterapkan oleh siswa membawa perubahan yang positif terhadap intelektual. Selain itu, menurut Muhammad Asrori tahun 2009 halaman 126 mengungkapkan bahwa kurangnya kemandirian di kalangan remaja berhubungan dengan kebiasaan belajar yang kurang baik, yaitu tidak tahan lama dan baru belajar setelah menjelang ujian. Ditumbuh kembangkannya kemandirian pada siswa membuat siswa dapat mengerjakan segala sesuatu hal dengan kemampuan yang dimilikinya secara optimal dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Siswa yang memiliki kemandirian belajar yang tinggi akan berusaha menyelesaikan segala latihan atau tugas yang diberikan oleh guru dan kemampuan yang dimilikinya sendiri. Dan jika siswa tersebut mendapat kesulitan, barulah siswa akan bertanya atau mendiskusikan dengan teman, guru, atau pihak lainnya. Yang selanjutnya yaitu teori prestasi belajar pendidikan agama Islam. Prestasi belajar sangat penting dalam mengetahui sejauh mana proses pembelajaran tersebut berhasil dengan mengevaluasi hasil proses belajar untuk ditindaklanjuti. Prestasi setiap individu berbeda tergantung pemahaman yang mereka miliki. Oleh karena itu, guru harus berperan penting sesuai kebutuhan siswa. Menurut Ahmad tahun 2013 halaman 5, hasil belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Prestasi belajar dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui hasil belajar siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi kesimpulannya, prestasi belajar adalah alat untuk mengetahui batas kemampuan seseorang yang telah melakukan serangkaian kegiatan belajar, sehingga dapat menentukan bagaimana hasil individu terhadap suatu kegiatan yang telah dilakukan di dalam kelas, apakah baik atau buruk. Selanjutnya akan dengan mudah menentukan tahap selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian dalam artikel ini yaitu menggunakan kuantitatif korelasi. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Panularan Surakarta. Dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dan tes. Yaitu angket kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang efisien. Bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, angket kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Menurut Sugiono tahun 2014 halaman 199
sampai halaman 200. Adapun teknik yang selanjutnya yaitu tes adalah instrumen atau alat untuk mengumpulkan data tentang kemampuan subjek penelitian dengan cara pengukuran. Misalnya untuk mengukur kemampuan subjek penelitian dalam menguasai materi pelajaran tertentu. Digunakan tes tertulis tentang materi pelajaran tersebut. Dan jenis tes yang digunakan untuk alat ukur di sini yaitu tes tertulis, yaitu berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan secara tertulis tentang aspek-aspek yang ingin diketahui. Dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 di SDN Panularan Surakarta tahun ajaran 2015-2016. Adapun jumlah sampel yang digunakan adalah 33 siswa, sementara pengambilan sampelnya menggunakan teknik simple random sampling. Nah, yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama yaitu kemandirian belajar. Kita lihat di tabel 1 distribusi frekuensi kemandirian belajar. Langsung saya simpulkan, yaitu kemandirian belajar yang berada pada kategori rendah dengan interval 50-55 dan 56-61 adalah 10 siswa atau 30,3%. Kategori sedang dengan interval 62-67 dan 68-73 adalah 14 siswa atau 42,42%. Dan kategori tinggi dengan interval 74-79 dan 80-85 adalah 8 siswa atau 24,24%. Kecenderungan kemandirian belajar tergolong sedang dengan nilai rata-rata 64,7. Nah, dan yang selanjutnya yaitu prestasi belajar pendidikan agama Islam. Ada tabel 2 distribusi frekuensi prestasi belajar pendidikan agama Islam. Nah, di sini prestasi belajar kategori rendah dengan interval 6-9 dan 10-13 adalah 10 siswa atau 18,18%. Adapun kategori sedang dengan interval 14-17 dan 18-21 adalah 16 siswa atau 66,66%. Dan kategori tinggi dengan interval 22,25 dan 26-29 adalah 7 siswa atau 15,15%. Kecenderungan prestasi belajar PAI tergolong sedang dengan nilai rata-rata 16,95. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil yang kurang memuaskan dari prestasi siswa di pendidikan agama Islam, kurangnya keseriusan siswa untuk merencanakan pembelajaran, kegiatan, dan kurangnya tanggung jawab untuk mengatasi masalah studi mereka. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemandirian belajar siswa, prestasi belajar, hubungan antara hasil belajar siswa, kemandirian, dan prestasi pendidikan agama Islam pada siswa kelas 3 SDN Panularan Surakarta tahun 2015-2016. Penelitian ini juga menggunakan metode korelasional, pendekatan kuantitatif, dan dilaksanakan dari Mei sampai Juni dengan total sampel 33 siswa. Sampel yang ditentukan menggunakan sampel random sampling dan pengumpulan data menggunakan angket dan tes. Hanya ada 30 dari 40 pertanyaan dalam kuesioner
Dan 26 dari 27 pertanyaan dalam tes dinyatakan valid dan dapat diandalkan setelah sidang. Adapun pengujian hipotesis dilakukan dengan korelasional produk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemandirian belajar siswa adalah tergolong sedang, yaitu 64,7%. Demikian pula prestasi belajar pendidikan agama Islam, yaitu 16,95%. Dan saya juga ditemukan bahwa kemandirian belajar siswa dan prestasinya berkorelasi positif. Dan yang terakhir yaitu tanggapan tentang hasil penelitian. Hasil penelitian ini sangat bagus karena dapat digunakan sebagai masukan, khususnya untuk guru dalam mendidik dan membimbing seorang siswa agar lebih mandiri dan lebih kreatif, tidak hanya materi dari guru saja dan tidak tergantung kepada guru, serta sebagai perantara untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan, guna mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi. Mungkin hanya itu pembahasan review dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.